Halo, bersama saya Bram, saya dari MAP. Saya akan memberikan pre-flight tutorial sebelum Anda melakukan survei. Hal pertama yang kita harus lakukan adalah menyalakan terlebih dahulu remote control. Dan yang kedua adalah kopter tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, jika kita ingin mematikan, kita harus mematikan terlebih dahulu kopter tersebut, baru remote controlnya. Sebelum kita menyalakan remote control, pastikan semua switch menghadap ke atas. Jika sudah, kita pencet tombol power dan tekan beberapa detik. Yang kedua adalah kita menyalakan kopter tersebut. Untuk mematikan, kita coba terlebih dahulu dari kopter tersebut. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana melakukan kalibrasi kompas. Proses kalibrasi kompas sebelum survei perlu Anda lakukan jika Anda melakukan survei jauh dari tempat proses kalibrasi terakhir tersebut. Sebagai contoh, jika Anda melakukan kalibrasi sebelumnya di Bandung dan Anda akan melakukan survei di Maluku, Anda harus melakukan kembali proses kalibrasi kompas tersebut. Untuk melakukan proses kalibrasi, kita membutuhkan arah angin utara dan selatan karena batang merah atau tampak depan adalah harus mengarah ke arah selatan. Saya sudah mengubah tampak depan batang berwarna merah ke arah selatan dan juga dengan alat bantu kompas di HP saya menunjukkan sudah berada di posisi selatan. Dalam kalibrasi kompas ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, lakukanlah di tempat terbuka. Yang kedua, jauhkanlah alat elektronik terutama handphone dan alat-alat lain yang berhubungan dengan metal dan magnet. Sekarang kita akan melakukan proses kalibrasi kompas. Perlu diingat, tampak depan kopter tersebut harus mengarah ke arah selatan dan kita akan memutarnya ke arah selatan sebanyak 2 kali. Lalu kita akan memutar kopter tersebut 90 derajat ke arah kiri dan melakukan kita putar lagi ke arah selatan sebanyak 2 kali. Lalu kita akan melakukan putaran kembali ke arah selatan sebanyak 2 kali. Proses kalibrasi yang harus Anda lakukan sebelum terbang di tempat survei yang baru adalah proses kalibrasi sensor. Dengan cara tuas kiri kita arahkan ke atas pojok kiri, lalu gimbal tersebut ada di dalam posisi yang normal. Setelah kita melakukan proses kalibrasi kompas dan sensor, sekarang ada beberapa hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah fungsi GPS. GPS akan mengunci X dan Y, dan juga altitude akan mengunci Z. Di sini terdapat fungsi altitude, maka kita nyalakan, maka akan terdengar suara altitude on. Artinya altitude sudah akan mengunci. Di sini terdapat fungsi GPS, kita nyalakan. GPS hold. Dan akan terdengar suara GPS hold. Artinya GPS terkunci dan altitude pun akan mengunci. Dan sekarang kopter Anda akan siap terbang. Kita akan menjalankan kopter. Pertama kita nyalakan dulu mesinnya. Mesin sudah nyala, sekarang kita akan gas pelan-pelan ke atas.
Sekian video tutorial basic flying untuk kalian semua. Kami dari tim MAP mengucapkan terima kasih dan enjoy your hobby, bro. Sekarang kita akan melakukan penerbangan kembali. Kita sudah menggunakan baterai baru yaitu 25 volt. Lalu satelit sudah baik, 15 satelit. Lalu sekarang kita sudah menyalakan altitude dan GPS. Itu harus wajib selalu dinyalakan bagi Anda yang masih pemula. Jadi sekali lagi, kita sebelum terbang harus menyalakan GPS hold, lalu altitude on. Oke. Setelah itu harus selalu kalibrasi. Jadi step pertama adalah GPS, altitude, dan kalibrasi. Kalibrasi adalah stick ke kiri atas. Microcopter 3 kali pip, lalu dia akan calibrating. Mohon diperhatikan bahwa modenya harus MK easy. Jadi sekali lagi calibrating MK easy. Lalu sekarang kita terbangkan. Oke. Kita take off secara otomatis. Oke, sekarang kita akan menyalakan feature carefree. Jadi ketika kita nyalakan, ketika sekarang belum nyala, depannya adalah yang merah. Jika saya gerakan stick ke depan, depannya yang merah. Lalu ketika saya arah headingnya saya rubah ke kiri, ke kanan, depannya adalah yang merah masih. Oke. Namun ketika carefree saya nyalakan, arahnya adalah selalu menjauh. Jadi ketika saya kasih ini, dia akan menjauh. Ketika saya kasih gini, dia akan berputar. Terlihat bahwa saya mengarahkan stick ke depan, dia mengarah ke sana. Supaya gue bisa lihat ini. Oke. Sekarang saya matikan lagi feature carefree-nya. Saya akan terbang secara manual. Jadi itulah bedanya carefree. Jadi ketika kita nyalakan carefree, arahnya adalah berdasarkan kompas. Namun ketika kita nyalakan manual off, arahnya berdasarkan hidung dari si kopter. Lalu sekarang kita menggunakan feature store and load. Ketika kita store, posisi adalah dia akan nge-save posisi di mana sekarang dia terbang. Lalu misalkan saya terbang ke posisi kedua. Oke, saya naikkan sedikit. Seperti itu. Dia sekarang di posisi kedua, lalu saya arahkan switch store ke load. Jadi saya arahkan ke load. Dia sudah mendapatkan load position 1. Ketika saya switch ke coming home, dia akan ke posisi awal tadi, ke posisi di mana poin pertama di store. Selesai. Jadi saya bisa contohnya melakukan, misalkan saya survei sungai, saya di satu titik, misalkan sungainya di sini dan baterai saya habis dan saya harus mengganti dengan baterai baru. Saya bisa menge-save posisi dari microcopter, saya save, lalu dia akan menge-save posisinya. Lalu saya turun ke posisi awal, saya ganti baterainya. Lalu ketika saya terbang lagi, saya tinggal masuk ke mode ke load. Jadi ketika saya load, lalu saya kasih coming home, dia akan terbang ke posisi yang di save tadi itu. Oke. Lalu ada juga yang lainnya, jadi speed. Jadi speed ini berfungsi adalah untuk supaya ketika kita load waypoint, kita sekarang load waypoint, dan ketika kita coming home, dia akan pergi ke sana. Dia terlihat bahwa dia ada 21 meter dari posisi tadi, sekarang 15 meter. Ketika saya percepat, dia akan lebih cepat pergerakannya. Jadi ketika saya lambat, dia pergerakannya akan lebih lambat. Demikian. Jadi waypoint reach. Jadi WP speed adalah berfungsi untuk mengatur kecepatan dan kelambatan dari terbang otomatis. Next waypoint